Tiga semua kita duduk siap gerak. Siswa kelas 1 jumlah 26, atas 24 tidak terjual dengan skip bersama Gaya Tanmaca dan Nesa Rian Nafi. Sebenarnya siap menjadi pelajaran. Untuk mengawali pelajaran, sudah mulai. Selesai. Gerak di depan gerak. Selamat belajar. Kita absensi dulu ya. Askia Nisa, Ainun Habibah, Aziza Perdana, Azharatu Aulia, Indah Damayanti, Evana Herman, Farah Salsabil, Fatan Julian, Habib Rahman, Habib Zikri, Hayatul Fikri, Miftahul Rizki, Muhammad Al-Fadli, Mahesa, Muhammad Habib Rizki, Muhammad Rafi Maulana, Rafli Julian Raputra, Salwa, Wanita Syakira, Binta Wulandari, Puri Natasha, Zailatul Aila, Zikri Wahyudi, Zui Nariska, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini, sehat? Udah sarapan? Ada yang belum? Berarti semuanya sudah sarapan, dan kalau sudah sarapan berarti harus fokus. Nah, pembelajaran kita minggu lalu sampai mana? Teks resensi. Siapa yang masih ingat pengertian teks resensi? Angkat tangan. Kalau nggak ada yang angkat tangan, ibu tunjuk. Fikri? Teks resensi adalah teks yang memberikan penilaian atau penjelasan tentang suatu karya. Teks yang berisi penilaian atau pengulasan tentang suatu karya, betul? Tadi pas ditanya nggak ada yang menjawab. Sekarang betul semuanya. Nah, teks resensi. Teks resensi adalah sebuah tulisan yang mana di dalamnya berisi penilaian. Penilaian terhadap sebuah karya sastra. Jadi kata kunci dari teks resensi ada di sini. Penilaian, mengulas kembali atau memberikan sebuah pertimbangan baik atau buruknya suatu karya. Jadi teks resensi ini isinya itu adalah fokus pada penilaian, ulasan terhadap suatu karya. Itu dia teks resensi. Jadi kalau Anda menemukan nanti ada isinya opini penulis terhadap suatu karya, itu termasuk teks resensi. Jangan beranggapan bahwa itu teks prosedur karena sudah berbeda. Teks resensi itu adalah penilaian atau mengulas kembali tentang suatu karya sastra. Nah, selanjutnya ada yang namanya manfaat resensi. Siapa yang bisa menjelaskan manfaat resensi yang pertama? Bisa? Manfaat resensi sebagai bahan pertimbangan adalah sebagai bahan pertimbangan untuk para pembaca.
sebagai bahan pertimbangan, berarti manfaat resensi ini sebagai bahan pertimbangan fungsinya untuk siapa? Pembaca. Yang kedua, siapa? Sebagai sarana promosi. Siapa yang masih ingat? Kalita? Biar orang tertarik. Sarana promosi yang dimaksud di sini adalah ketika suatu karya kita banyak diresensi oleh orang, artinya itu juga sebagai media promosi. Karena apa? Karena secara tidak langsung orang menyebarluaskan. Ternyata ada loh karya ini, ternyata ada loh cerpen ini, ada loh novel ini, ada loh tulisan ini. Nah, itu bisa sebagai sarana melalui teks resensi, promosi. Nah, yang ketiga, Habib? Sebagai evaluasi kawasan sendiri ditulis. Sebagai bahan evaluasi bagi penulis. Jadi kalau nantinya karya kita diresensi oleh orang lain berpendapat bahwa ternyata ada kekurangan, kita tidak boleh merasa marah, kita tidak boleh tidak terima, karena kita bisa menjadikan itu sebagai bahan evaluasi di diri untuk karya sastra selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, media informasi sama sebagai bahan informasi bagi para calon pembeli, apakah buku tersebut cocok bagi pembeli tersebut. sebagai media informasi, berarti teks resensi itu memberikan informasi kepada pembaca. Pembaca bisa mengetahui apa gambaran umum dari karya yang diresensi, lalu apakah cocok dengan selera pembaca. Itu termasuk salah satu manfaat resensi, yaitu sebagai media informasi. Sebagai media informasi. Yang kelima, media interaksi. Interaksi ada yang tahu? Interaksi antara siapa? Antara pembaca, penulis, dan penerbit. Nah, media interaksi ini ketika karya kita diresensi oleh orang, berarti pengarang dan peresensi itu memiliki hubungan. Mereka jadinya berinteraksi melalui karya yang diresensi. Nah, sekarang materi yang terbaru yaitu ada jenis resensi. Jenis resensi terbagi atas empat. Yang pertama ada resensi deskriptif. Siapa yang tahu resensi deskriptif, Kalita? resensi yang berisi penjelasan dan juga Resensi yang berisi penjelasan secara umum, secara garis besar, tetapi dia tidak memiliki penilaian. Nah, yang kedua, resensi informatif. Sama? resensi yang memiliki informasi tentang buku tersebut dan terselip sedikit penilaian tentang buku tersebut. Sama dengan deskriptif, tetapi perbedaannya kalau informatif itu dia menjelaskan tapi tidak sejelas deskriptif, dan perbedaannya terletak di penilaian. Resensi informatif ini memberikan penilaian tetapi tidak terlalu ditonjolkan. Nah, ada yang namanya resensi evaluatif. Ibu tunjuk lagi, Faras. Resensi evaluatif apa itu? Resensi evaluatif ini sedikit berbeda karena dia ciri umumnya yaitu memberikan skor. Fikri, tahan suaranya. Rafli. Nah, resensi evaluatif ini dia memberikan sebuah evaluasi baik atau buruknya suatu karya sastra. Di bagian resensi evaluatif ini, dia fokusnya itu adalah menilai tentang karya yang diresensi. Dan ciri umumnya adalah
yang biasanya kontroversial, baik itu tentang agama, tentang pergaulan bebas, apapun yang dirasa karya tersebut kontroversial, lalu dikritik habis-habisan, itu termasuk resensi kritis. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Kalau seandainya bikin rasanya itu campur, bukan? Gimana? Rasanya itu campur kayak Misalnya? kayak kita bikin rasa kritis, tapi kita bikinnya juga sedikit. Kalau harus aku deskripsi Kalau deskriptif dia tidak ada penilaian, tapi kalau sudah membuat kritis berarti dia juga deskriptif karena dia juga menjelaskan di sana. Jadi kalau dia sudah kritis, dia evaluatif, pasti dia ada deskriptifnya. Tetapi kalau dia tidak ada penilaian, baru itu yang namanya deskriptif. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak? Kalau gitu ibu yang bertanya? Kita spin, siapa yang akan ibu tanya? Boleh. Siapa ya? Hijau. Rehat sakit. Kak ulang. Siapa ini? M. Al-Fajri, angkat tangan. Nah, coba jelaskan ke ibu apa itu teks resensi informatif. Sama halnya seperti Boleh. yang ada dalam buku atau novel dengan menjawabkan sedikit penilaian dengan tidak dia memiliki penilaian dan tidak menjawabkan itu. Benar? Tepuk tangan dulu. Jadi tes resensi informatif itu dia mendeskripsikan tapi tidak terlalu banyak dan memberikan penilaian tapi tidak Jawabkan. Satu orang lagi. Siapa yang akan mendapatkan pertanyaan? Winda. Mana Winda? Kamu pulang loh. Winda. Coba jelaskan ke ibu apa fungsi atau manfaat dari resensi bagi pengarang, penulis karya sastra. Ayo. Manfaat resensi bagi pengarangnya. Keraskan lagi suaranya. Jangan malu-malu. Ayo, Indah. Untuk mempertimbangkan karya yang akan dibuat selanjutnya, benar? Bisa jadi. Kurang tepat. Sebagai apa? Evaluasi ya kali. Winda. Kalian. Yuk, lulus Bu. Nah, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu ada struktur resensi. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di dalam teks resensi itu ada 5 struktur yang tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama ada judul resensi. Yang kedua suatu karya. Nah, pertanyaan, kalau yang kita resensi adalah sebuah cerpen atau sebuah novel, apakah identitas di judul sama dengan judul pada struktur? Berbeda.
identitas atau judul novel atau cerpen yang akan kita resensi. Untuk judul itu harus relevan, harus mengungkapkan semua isi yang akan kita resensi. Yang kedua ada yang namanya identitas. Identitas itu mulai dari judul bukunya apa, pengarangnya siapa, penerbitnya siapa, tahun terbitnya, tanggal terbitnya, kalau ada ISBN dibuat ISBN-nya, pokoknya identitas mengenai buku tersebut. Nah itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau tidak ada identitas, apakah dia menjadi teks resensi? Tidak. Kalau tidak ada identitas, ada lagi namanya kritik dan esai. Itu kalau tidak ada identitas. Nah, selanjutnya ada struktur yang ketiga yaitu pendahuluan. Pendahuluan artinya memperkenalkan. Boleh kita memperkenalkan apa yang kita resensi, boleh kita memperkenalkan pengarang, apa kesan pertama membaca atau melihat suatu karya sastra, itu masuk kepada bagian pendahuluan. Ini perlu diingat untuk membuat sebuah teks resensi. Struktur ini tidak boleh salah, tidak boleh terbalik-balik. Ada judul, ada identitas, ada pendahuluan. Apa isinya pendahuluan tadi? Pengarang boleh, memperkenalkan karya boleh, kesan pertama saat membaca atau melihat suatu karya sastra juga boleh. Nah, yang selanjutnya ada isi resensi. Isi resensi ini yang pertamanya harus sinopsis atau gambaran umum suatu karya sastra. Kalau dia tentang menceritakan ingin meresensi novel itu mengisahkan tentang apa? Itu di bagian isi resensi. Selanjutnya di bagian isi resensi ini yang tidak boleh terlewatkan ada dua. Ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan itu bersifat karena setiap orang-orang berbeda pendapat. Menurut Zuina atau menurut Rizka, menurut Talita itu berbeda. Walaupun dia membaca dua novel yang sama, tetapi di bagian kelebihan dan kekurangan itu pasti berbeda. Jadi isi resensi ini tadi ada tiga. Yang pertama apa? Sinopsis. Yang kedua kelebihan. Yang ketiga kekurangan. Nah, yang terakhir penutup atau akhir dari resensi. Bagian penutup. Bagian penutup ini biasanya itu sudah di bagian akhir. Bisa memasukkan tentang suatu karya sastra itu bisa dinikmati oleh kalangan siapa, itu biasanya di bagian penutup. Lalu apa lagi? Bisa mengutip pesan atau informasi yang disampaikan dalam novel atau cerpen yang kita itu masuk kepada bagian penutup. Jadi ada setidaknya 5 struktur ini yang tidak boleh Anda tinggalkan. Yang pertama apa tadi? Judul. Yang kedua Eva? Identitas. Yang ketiga Uri? Pendahuluan. Fatan Julian yang keempat? Yang keempat? Isi resensi. Isi resensi itu ada 3. Yang pertama apa? Sinopsis. Yang kedua? Kelebihan. Yang ketiga apa jadi? Kekurangan. Nah, struktur yang terakhir adalah penutup. Jadi Ananda harus ingat 5 struktur ini tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dibalik-balikan. Mau buku awal ini penutup di awal dulu ya? Tidak. Penutup berada di akhir. Atau buku identitas bukunya di akhir buku boleh? Tidak. Karena dia sudah berurut. Sistematikanya sudah ada. Yang pertama judul, yang kedua identitas. Penutup. Nah, sekarang kita akan mengkonstruksi. Kita akan
Iya, masuk kepada berlebihan dan sudah, ada yang belum? Sudah. Boleh. Boleh. Sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Nah. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, untuk yang pertama yaitu judul. Rafli. Rafli judul. Ya. Identitas buku siapa ini? Batang Julian.
Ini Bu Spin. Untuk pendahuluan adalah Hafid. Mana Hafid? Silakan Hafid maju ke depan, kita tunjukkan pendahuluannya yang mana? Panjang bikin aja paragraf beberapa sampai ke berapa. Tapi kalau Hafid mau bikin panjang di depan. Masa sudah tebak. Nah, untuk sinopsis. Bapak curang lu kayak Habib. Siapa dapat? Nah, kelebihan? Kita tunggu. Berarti kekurangan kita spin lagi ya. Alhamdulillah, Mahesa. Berapa Mahesa? Kekurangan. Kalau pendek dibikin heboh. Rizka tadi masukin koma. Iya lah ya. Enggak mati misalnya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 16. Absen 16. Berarti untuk penutup nomor absen 16 siapa? Bisa lagi, Bu. Miftah Putra. Lagi lima. Anissa Fadia. Tanggal lahir ibu. Tanggal lahir Askia Nisa Sulaiha. Sakit. Iya. Yang barunya yang mana? Boleh tutup. Iya. Habib tadi belum balik. Ada setengah jam nih, Bu. Kita dulu. Coba gue nulis dong. Udah nulis. Berarti selesai kelebihan dilakukan. Jangan aja. Waduh, peke. Tuh. Patah duduk lagi patah. Itu bagian saya. Bu, dia bikin penulis kayak dia nulis, Bu.
Iya, buku pengembangan. Dan fiksi. Aku lihatnya buku fiksi. Kita tuh udah kayaknya suka nganti. Udah terlalu real. Jadi kita tuh buku yang Hidup itu ya udah terlalu drama. jadi kita butuh drama yang lebih Sekarang kita bahas judul. Apa judulnya? menjadi mandiri. Menjadi mandiri. Apakah judulnya sama dengan judul buku? Sama. Sama, Uri? Beda ibu. Beda. Nah, judul lagi-lagi menerangkan judul dan judul buku itu berbeda. Nah, identitas bukunya yang mana? Duduk dulu. Judul buku dulu. Identitasnya Benar ini? Udah, ulang lagi. Satu patah. Judul selanjutnya keunggulan berada pada paragraf 1. Kenapa ini termasuk keunggulan? Siapa yang bisa jawab? Karena dia mengenalkan diri. Orientasi. Memperkenalkan. Coba mana kalimat yang menyatakan bahwa paragraf 1 ini memperkenalkan pengarang? Tidak Nama semua. Angkat tangan. Salah. Nama Bang Iin akan dikenal dengan Syahid Muhammad memang tak asing lagi telinga kaum milenial saat ini. Nah, nama Bang Iin atau Syahid Muhammad adalah penulis buku judul dulu. Pada paragraf pendahuluan dia memperkenalkan pengarang. Selain memperkenalkan pengarang, apa lagi sinopsis. yang ada pada paragraf 1? Apa? Buku. Pengenalan buku. Oh. Ada yang ditanyakan? Tidak loh. Dengan Pengenalan buku. buku. Mana kalimat yang menyatakan bahwa dia memperkenalkan buku? Raffi. Ya, kembali novel tadi juga ada ya. Teruskan Rafli. Ya, kembali menghadirkan kehebat betul dulu. Kalau ia menghadirkan kembali Novel cerita. Itu pengarang. Salah dengan novel. Kemudian siapa lagi? novel ini. Nama Mahesa. Novel ini mengisahkan tentang gimana saat kaum milenial dan kembali menjadi manusia seutuhnya. Ada yang tertinggal? Ada. Siapa yang bisa jawab lagi? Puri. Novel terbitan bulan Januari 2021 itu memanggil semua buku untuk mengenalkan diri lebih jauh lagi di awal tahun baru. Novel ini mengisahkan tentang diri yang seakan buku dulu dan kembali menjadi Manusia Nah, dari novel ini terbitkan pada bulan Januari 2021. Itu dia memperkenalkan buku. Dia menjelaskan bahwa buku ini terbit pada tahun 2021. Lalu setelah itu dia masuk sedikit kepada memperkenalkan buku ini mengisahkan tentang apa. Selanjutnya, isi resensi, sinopsis. Ini tadi siapa yang jawab? Api. Jadi ini benar atau salah? Nah, selanjutnya isi resensi. Yang pertama ada sinopsis. Siapa yang menjawab sinopsis? Tahun. Coba jelaskan Putra, kenapa dia masuk kepada bagian sinopsis paragraf 2 dan 3? Apa itu sinopsis? Kenapa paragraf 2 dan 3 itu Putra masukkan kepada bagian sinopsis? Coba. Karena dia menjelaskan
Mana siapa? Ada yang bisa bantu Putra? Putra bisa jawab? Karena dia menjelaskan isi buku. Karena pada paragraf kedua dan ketiga dia menjelaskan mengenai isi buku, betul? Sinopsis artinya gambaran. Gambaran umum tentang buku ya. Sinopsis itu adalah gambaran umum atau buku ini menceritakan tentang apa ya? Itu adalah sinopsis. Pada resensi ini, paragraf kedua dan ketiga masuk sinopsis, betul? Betul, karena dia menjelaskan secara umum tentang apa yang diceritakan dalam buku yang berjudul Duduk Dulu. Berarti untuk ini benar? Kenapa? Ada yang bilang 3 masuk kelebihan. Coba kita baca sama-sama. Paragraf ketiga. Dalam bukunya, Mbak Iin selalu membukukan kutipan menarik di akhir pembahasan, sehingga pembaca lebih dari itu, apa lagi? Buku yang disunting oleh Olive Hakim ini hanya menceritakan hidup yang buku apa, tapi juga mengajarkan perihal cara memahami jika semesta tidak hanya tentang dirimu dan juga masalah diri. Nah, paragraf ketiga ini yang mengatakan ini adalah kelebihan anak-anak. Masuk ke Sudah bisa ya. Dia masuk sinopsis Ya, sinopsis saja. setengah kelebihan. Fikri mengatakan sinopsis saja. Kenapa Fikri? karena Fikri berpendapat tidak, Bu, paragraf 3 ini hanya sinopsis. Tetapi Rizka menjelaskan, Bu, itu ada kelebihan di dalamnya. Tidak. Tidak? Tidak apa? Tidak ada. Tidak ada apa? Tidak ada kelebihannya karena Sinopsis itu kan analisis. Tidak, Bu. Ada analisis, Bu. Ayo. Tidak ada analisis. Yang lain itu masuk gambaran awal dari buku Bu. Masih gambaran awal. Masih seputar. Gambaran umum masih masih gambaran umum. menjelaskan Ya, belum beres-beres. Masih karya. Analisis. Nah, perhatikan ya, Pak. Paragraf ketiga ini masih termasuk Sinopsis. karena dia bilang, dia menjelaskan dalam buku ini kutipannya menarik. Dia juga memberikan kelebihan, tetapi itu tetap masuk kepada bagian sinopsis. Jadi ini benar? Benar. Itu kalau kita sinopsis. Ayo, Kalau emang seandainya bentar, kita bahas lagi kelebihan. Paragraf yang ditulis di sini siapa yang jawab kelebihan tadi? Habis. Habib menjawab kelebihan itu ada pada paragraf 4 dan 5. Tetapi Rizka mengatakan 4 juga masuk sinopsis. dan kalau seandainya tiga sinopsis, empat sinopsis. Tidak menceritakan pembacaan. Siapa yang bisa menjawab? Rizka. Silakan Salwa. Ceritanya dalam bukunya, Bang Iin selalu membukukan kutipan menarik di akhir pembahasan sehingga pembaca bisa memposisikan dirinya sebagai teman. Jadi kan pendapat dari si penulis resensi. Dari itu, buku yang disunting oleh Olive Hakim ini tak hanya menceritakan diri sedang berbuat apa, tetapi juga mengajarkan perihal cara memahami jika semesta tidak hanya tentang dirimu dan juga masalahmu, ada orang lain juga di sana. Berarti kan masih soal bukunya tuh secara A sampai Z, berarti intinya bukunya tuh tentang tidak hanya tentang diri mereka sama masalahnya, tapi ada orang lain juga. Gaya bahasanya sama kayak paragraf kedua. pokoknya Kan tidak kayak masuk masih- sensi Beda. Sama kayak ini. Sambung, beda. Perhatikan ke depan. Untuk paragraf ketiga, yang penulis ini menjelaskan bahwa buku itu tidak hanya menceritakan tentang diri
tidak hanya tentang itu, berarti dia masih menjelaskan tentang suatu buku itu. Dia masih menjelaskan buku ini membahas tentang ini loh. Buku ini tidak hanya sekedar membahas tentang diri sedang buku apa, tapi ini juga membahas tentang jika semesta tidak harus berpegang sama kita dan masalah kita masih ada orang lain di dunia. jadi dia masih menggambarkan buku secara umum, berarti dia masuk kepada sinopsis. Lalu kelebihan ada pada paragraf 4 menurut Habib. Coba kita perhatikan sama-sama. Paragraf 4 yaitu penulisan cerita dikemas dengan sangat hangat. Pembaca merasa di dekat Quran. Apakah itu masih menceritakan buku itu? Tidak. Sudah masuk kepada penulis tentang kelebihan. Karena menurut penulis resensi ini dia beranggapan bahwa cerita itu dikemas dengan sangat hangat. Jadi kita merasa didekat. Jadi kita yang membaca merasa dipeluk. Apakah itu menurut pendapat penulis? Ya. Silakan Habib. Berarti termasuk resensi deskriptif, Bu. Menarik. Habib bilang apakah ini masuk deskriptif, Bu? Deskriptif tadi apa? Tidak ada penilaian. Di sini ada penilaian? Tidak. Jadi ini apa, Habib? Informatif. Informatif. Nah, pada paragraf kelima Habib juga masih mengatakan itu kelebihan. Mana paragraf kelimanya? Pada bagian deskripsi. Kenapa Habib memasukkan paragraf kelima pada kelebihan? Karena terdapat unsur kelebihan. Kata-katanya yang mana, Habib? Kalimat yang menyatakan kelebihan pada paragraf 5 yang mana? Dimulai dari pada bagian akhir ini, Wahid memulaikan kisah yang sekedar menginginkan cara dan kembali berkomunikasi pada diri yang benar dengan Sebagai teman duduk ataupun rekat dari sekitar. Jadi paragraf kelebihan itu berada pada paragraf 4 dan 5. Selanjutnya kekurangan. Pas. Paragraf ke 6. 6. Coba yang jawab kekurangan tadi siapa? Kekurangan Mahesa. Kata-kata dari kalimat itu yang menyatakan kekurangan yang mana? Sehingga Mahesa memasukkan paragraf 6 ini adalah kekurangan. 236 halaman penuh dari buku-buku memang masih kurang untuk menganalogikan banyak hal. Terus kekurangan novel ini terletak pada subbab yang terkesan seperti itulah dalam subbab berikutnya. Jadi dia ada mengulas sedikit kekurangan dari novel atau buku duduk dulu ini. Dia bilang bahwa kekurangan itu terletak pada subbab yang seperti diulang-ulang terus. Jadi si resensi ini merasa bahwa buku duduk dulu ini babnya tuh terasa itu saja, diulang terus. Nah itu termasuk pada bagian kekurangan. Selanjutnya ada penutup. Apakah benar berada pada paragraf Benar.
sebentar. Tadi Dinda sudah mengulang, sudah menjawab. Sekarang Ayla, silakan diulang. Boleh menceritakan? Pengarang. Isi resensi yang sinopsis. Apa ya? Azharatu Aulia. Ada yang lucu? Ringkasan sebuah menceritakan kembali. Sinopsis menceritakan secara singkat penggambaran buku atau ringkasan buku. Itu masuk kepada bagian sinopsis. Terus kelebihan dan kekurangan itu sudah jelas bahwa apa kelebihan dan kekurangan menurut pendapat masing-masing yang terdapat pada karya yang kita resensi, kita masukkan kepada bagian kelebihan dan kekurangan. Penutup terakhir. Siapa ya? Putra? Janganlah Putra aja dari tadi. Tidak. Pecah. Zikri belum. Zikri mana sih? Ini Pak. Ini nggak ada. Zikri Wahyudi. Ada Zikri bagian penutup. Bagian penutup isinya. Bagian akhir apa orang satu musuh? Seri. Serahkan saudara. Bagian akhir yang berisi saran. Dari teks resensi. Mana Zikri? Bagian akhir yang berisi saran dari sebuah karya teks resensi. Saran dari sebuah karya resensi benar. Kurang Kurang. Lalu apa bagian penutup? saran dari Saran dari presensi buku ini atau karya ini dapat dinikmati oleh kalangan siapa? Terus juga mungkin yang hobinya apa? Seperti yang dijelaskan pada resensi menjadi teman diri. Dia menjelaskan bahwa cocok untuk orang yang suka membaca, yang suka sendirian. Nah, itu bagian ke terakhir pembelajaran ini, Ibu akan memberikan 10 pertanyaan. 10 pertanyaan, siapa yang cepat dia yang dapat. Siapa cepat dia dapat. nilai upaya. Oh, nilai langsung tuntas. Oh. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Bentar. Lucu, Bib. Ada yang lucu, Bib. Jadi pertanyaannya sekitar apa? Pertanyaannya tentu seputar teks resensi. Jadi apa pertanyaannya? Sebentar ya.
bapaknya. Itu dia. Kalau lagi dia tuh tempat. Ini kakak gila. Itu benar kan? Gimana buka putih? Ya. Kelihatan sampai belakang? Udah kelihatan? Nah, kelihatan sampai belakang? Kelihatan. Kamu aja kelihatan di belakang. Di sini, pindah ke tengah. Enggak, bro. Malas. Nah, soal nomor 1. Siapa yang mau menjawab? Tanyanya kutipan teks resensi di atas merupakan bagian. Kalimat dia dapat. Bu, Lagi yuk. Nomor 2 masih ada stiker. pendahuluan bagian pendahuluan. Pendahuluan. Kenapa pendahuluan, Fikri? Karena dia menyebutkan buku, suatu karya dan pengarang. Dan pengarang bagian mana, Fikri? Bagian Joko Pribo adalah seorang penyanyi. Joko siapa? Pribo. Pribo. Lanjutkan. Adalah salah seorang penyanyi terkemuka di Indonesia. Nah, soal nomor 2. Resensi. Belum dibacakan soalnya. Resensi di sini merupakan resensi yang memberikan gambaran secara belum selesai. Memberikan Kalau tangannya di bawah dulu. Tangannya di bawah. Secara bentar ya. Soal nomor 3, jelaskan fungsi dari teks resensi bagi pembaca. Belum. 1, tangannya di bawah semua. Putar di belakang kelihatan. 1, 2, 3. Ibu, ini lihat dong. Kelihatan. Nah, tangan. Sebagai bahan pertimbangan dan sebagai informasi. Bahan pertimbangan dan bahan Informasi. informasi. Apa yang dimaksud dengan bahan pertimbangan? Pembaca bisa mengetahui dari kelebihan dan kekurangan apakah cocok untuk dibeli dibaca atau tidak. Kalau informasi, Ya oke. Pembaca mengetahui sebagai Ya, peminat yang dia. soal yang kelima, tuliskan bagian-bagian yang menyusun sistem yang belum selesai. Mana, Bu? Yang mana? Dengarkan ibu. Nomor 5, tuliskan bagian-bagian yang menyusun sistematika resensi. Tidak. Sabar. Judul. Tugas buku. Resensi. Pertanyaan di bawah. Benar? Ada berapa? Gitu ya. Kejadian dulu. Yang ke-6. Cewek. Itu aja lah ya. Yang ke-6, salah satu fungsi resensi adalah sebagai bahan evaluasi. Fungsi tersebut bermanfaat. Bermanfaat untuk kelihatan semua dari depan. Untuk pembaca.
karya penulis. Mengevaluasi karya Karya penulis. Karya penulis. Sebagai bahan evaluasi Ya, bagi sebagai iklan penulis. Ibu, respon tadi. Ada repeti kan? Saya mau tunjuk. Nah, yang nomor 7 baca dulu teksnya. Figuran. Bu. Ibu, diri kamu udah turun di atas. Udah jadi. Ibu. Saya Bagian situ belum ada yang. Eh. Gimana ibu tunjuk? Udah? Udah baca? Nah, penggalan teks resensi di atas merupakan bagian. lagi bu. Gantian lagi yang di situ lagi. Oh, ngambok. Lagi ulang 1, 2, 3. Nah, itu lagi. Ini udah nih tadi. Ini belum semuanya lagi bu. Ya. Bagian Ada keberapa? minimal benar. Ya belum besok benar bikinnya. Jadi 27 ibu yang jema. Nah, soal selanjutnya. Apa itu jenis resensi evaluatif? Ayo Rizka pelan-pelan. Berikan penilaian. Berupa kalau evaluatif itu kuncinya biasanya memberikan penilaian di akhir ada Nah, soal selanjutnya. Bagian ini beda ngomong aku, Bet. Bagian ini berisi landasan berpikir presensi. Biasanya memperkenalkan pengarang. Kesan belum. Kesan pertama membaca buku ataupun memberikan deskripsi buku secara singkat. Bagian yang dimaksud adalah awal dulu mau Ibu itu Ini benar lagi. udah tadi. Pendahuluan betul pendahuluan. Kita perlu karena kita bikin soal lagi. Nah, soal terakhir. Soal terakhir. Itu tadi bu. Masuk. Oke, buatlah dua contoh. Dua contoh. Satu aja lah. Satu contoh kelebihan buku. Yang belum siapa? Nah, udah sering ibu tuju. Udah sering ibu tuju. Saya masuk. Jadi. Nah, boleh bikin sendiri coba. Kelebihan. Contoh kelebihan misalnya apa? Bagi kan? Ya, benar. PHP.
Nah, oke, jadi Saya mau ikut. teks resensi itu Ya, itu. Jadi teks resensi itu apa tadi? Intinya adalah berisi penilaian dan juga sebuah pertimbangan baik atau buruk suatu karya sastra. Manfaatnya ada 5. Pertama, terus ada jenisnya ada strukturnya ada yang terakhir sampai di situ ada yang masih dilakukan ada yang mau ditanyakan Tidak, Bu. meragukan nilai UH Ya, Bu. untuk materi teks resensi ada yang ingin ditanyakan lagi sudah final sudah selesai sudah mengerti besok kalau ujian bisa jawab soalnya baiklah sekian materi kita hari ini untuk minggu depan pelajari masuk kepada materi baru yaitu oke nah perlu diingat yang 5 struktur tadi yang bagian resensi 5 itu tidak boleh terbalik-balik mulai dari pendahuluan judul sampai bagian penutup itu tidak boleh terbalik. Nah, berarti sudah mengerti semuanya? Tidak ada lagi yang sudah yakin?